Saudara, hari ini Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna. Fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan tanggapan pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta 4 revisi undang-undang usulan Badan Legislasi DPR. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Zufmi Dasko dan dihadiri 125 anggota DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut hadir untuk mendengarkan pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025. Selain Sri Mulyani, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa. RAPBN 2025 disiapkan dalam masa transisi dan akan dilaksanakan di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rapat paripurna juga akan membahas tentang revisi Undang-Undang Kementerian. Informasi selengkapnya saudara akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggolo di Gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Selamat siang Renata, apa saja yang menjadi agenda pembahasan dalam sidang paripurna DPR hari ini Renata? Ya, Mercy dan saudara, agenda dalam sidang paripurna hari ini ada 2. Yang pertama adalah penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2025. Kemudian ada agenda kedua penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap 4 RUU usul inisiatif Badan Legislasi atau Balek DPR RI. Ada 4 RUU, pertama ada RUU Keimigrasian, kemudian RUU Kementerian Negara, ada RUU Tentara Nasional Indonesia, dan yang terakhir ada RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Tadi berdasarkan informasi terakhir memang baru saja selesai penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Tadi turut dihadiri oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Ada sejumlah hal yang bisa kita garis bawahi atau kita catat tadi dari penyampaian yang sudah dilakukan oleh fraksi-fraksi DPR RI. Ini yang pertama tentunya secara umum fraksi DPR RI ini menyetujui untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Kemudian juga beberapa fraksi ini mengapresiasi kinerja dari pemerintah yang sudah mendiskusikan gitu atau membuat RAPBN 2025, dan juga tadi ada yang unik sempat berterima kasih juga sudah mengakomodasi beberapa fraksi ini, kemudian berterima kasih karena sudah mengakomodasi sejumlah program-program yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, khususnya program makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Namun tadi memang ada sejumlah catatan juga yang menarik untuk dibahas. Ini yang pertama terkait dengan anggaran pendidikan yang seharusnya 20% dari APBN, karena tentu yang kita tahu juga dengan semakin tajamnya juga isu UKT ini, tentu pihak anggota DPR RI ini kemudian menggarisbawahi terkait dengan anggaran pendidikan untuk tahun 2025 nanti. Kemudian juga terkait dengan anggaran kesehatan, khususnya kebijakan BPJS yang kemudian akan menghilangkan atau penghapusan kelas yang diganti dengan kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS. Kemudian juga tentu untuk menjaga inflasi, khususnya terkait dengan volatile food, bagaimana kemudian ini bahan pangan yang seringkali menyebabkan inflasi, diminta agar supaya nanti bisa menjaga kelangkaan. Dan kemudian yang keempat terkait dengan target-target seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian laju inflasi, dan juga terkait dengan nilai tukar ini masih dirasa ataupun masih bisa dimaklumi oleh para anggota DPR RI karena mengingat lagi kondisi geopolitik dan juga kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih tumbuh stagnan di tahun-tahun berikutnya. Jadi masih ada beberapa agenda lagi, Mercy dan juga saudara. Kalau berdasarkan jadwal ini selanjutnya akan penyampaian pendapat terkait dengan 4 RUU yang sudah diusulkan oleh Balek DPR RI. Mercy. Hari ini paripurna DPR akan putuskan revisi sejumlah
Undang-Undang. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Terima kasih Renata.